Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsianingsi dengan NIM E02210012 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Statistika, kelas A. Di video kali ini saya akan bahas isi jurnal, yaitu jurnal dengan judul Analisis Regresi Cox Professional Hazard dengan pendekatan metode eksak partial likelihood, studi kasus lama mencari kerja, yang dimana penulisnya itu Siti Fatima tahun 2022. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data lama mencari kerja di Provinsi DIY tahun 2015. Data tersebut merupakan data 150 individu yang telah mendapatkan pekerjaan maupun yang belum mendapatkan pekerjaan di DIY tahun 2015. Data sekunder merupakan data yang telah diolah dan didapatkan dari sumber lain. Data ini biasanya diperoleh melalui studi literatur yang berasal dari buku, majalah, koran, penelitian sebelumnya, instansi pemerintah maupun instansi swasta. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelitian sebelumnya. Adapun topik yang akan dibahas di video kali ini yaitu yang pertama abstrak, yang kedua tujuan dan manfaat penelitian, yang ketiga metode penelitian, yang keempat kelebihan dan kekurangan, yang kelima hasil dan pembahasan, dan yang keenam yaitu kesimpulan. Langsung saja yang pertama yaitu abstrak. Analisis survival merupakan suatu metode statistika yang digunakan untuk mengetahui terjadinya suatu peristiwa mulai dari waktu awal yang telah ditentukan sebelumnya hingga waktu akhir penelitian. Model analisis yang sering digunakan dalam analisis survival adalah model regresi Cox Professional Hazard. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan regresi Cox Professional Hazard pada kejadian TS dengan menggunakan metode exact partial likelihood. Metode ini diterapkan pada data lama mencari kerja di DIY Yogyakarta tahun 2015. Penelitian ini memiliki 7 variabel bebas, yaitu klasifikasi, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status pernikahan, kedudukan dalam rumah tangga, dan pelatihan. Semua variabel tersebut harus memenuhi uji asumsi professional hazard dan selanjutnya dilakukan penentuan model awal regresi Cox Professional Hazard dengan mengestimasi parameternya menggunakan metode exact partial likelihood. Selanjutnya dilakukan uji signifikansi parameter secara serentak dan parsial untuk mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap lama mencari kerja. Berdasarkan uji signifikansi parameter, variabel yang mempengaruhi lama mencari kerja kemudian akan dicari nilai hazard rasionya dan membuat model terbaiknya. Variabel yang berpengaruh terhadap lama mencari kerja adalah umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan kedudukan dalam hidup. Selain itu, diperoleh bahwa penggunaan exact partial likelihood memberikan model yang lebih baik untuk data lama mencari kerja dibandingkan tanpa menggunakan exact partial likelihood. Adapun pada isi abstrak ini yaitu berisi metode, tujuan, hasil, dan kesimpulan. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui faktor apa uji mengasumsi bahasa profesional dan menafsirkan. Dan yang keenam, tahapan analisis yaitu deskripsi data, uji asumsi professional hazard, estimasi parameter model regresi Cox Professional Hazard, dan interpretasi model regresi Cox Professional Hazard. Secara ringkas, pada skripsi ini menggunakan analisis regresi Cox Professional Hazard dengan pendekatan metode exact partial likelihood untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi lama mencari. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan yang pertama menggunakan analisis regresi Cox Professional Hazard
yang merupakan metode yang sesuai untuk menganalisis data waktu hingga suatu peristiwa terjadi, yaitu dalam kasus ini adalah lama mencari kerja. Yang kedua, pendekatan metode Exact Partial Likelihood digunakan untuk mengatasi masalah case event atau waktu kejadian yang sama, yang sering terjadi dalam data survival. Yang ketiga, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi lama mencari kerja, yang merupakan topik yang penting untuk dipelajari. Yang keempat, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan data yang terpercaya. Secara ringkas, jurnal ini memiliki kelebihan dalam pemilihan metode analisis yang sesuai. Selanjutnya yaitu kekurangan. Yang pertama, tidak ada informasi mengenai ukuran sampel dan karakteristik responden, sehingga sulit menilai atau mewakili. Yang kedua, tidak ada pembahasan mengenai uji asumsi professional hazard secara rinci, hanya disebutkan pada uji asumsi yang dilakukan. Yang ketiga, interpretasi dan pembahasan hasil model regresi Cox professional hazard masih terbatas, sehingga kurang memberikan pemahaman yang mendalam. Yang keempat, tidak ada perbandingan dengan metode analisis lain, sehingga sulit menilai keunggulan metode yang digunakan. Yang kelima, tidak ada pembahasan mengenai keterbatasan atau implikasi praktis dari hasil penelitian ini. Secara ringkas, jurnal ini yaitu memiliki beberapa kekurangan dalam aspek metodologi dan pembahasan hasil. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai penerapan regresi Cox professional hazard dengan menggunakan pendekatan metode Exact Partial Likelihood dan faktor apa saja yang mempengaruhi lama mencari kerja. Analisis deskriptif adalah suatu analisis yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai jumlah individu pada setiap kategori dalam variabel, jumlah individu yang mendapatkan pekerjaan serta yang belum mendapatkan pekerjaan melalui karakteristik data. Karakteristik data tersebut meliputi jumlah individu untuk setiap variabel dan presentasi terhadap individu yang mengalami event. Berdasarkan pada hasil uji asumsi professional hazard, uji signifikansi parameter, dan pemilihan model terbaik, maka diperoleh hasil akhir sebagai berikut. Dengan menggunakan bantuan software R, maka nilai AIC dapat dilihat pada tabel 4.14, pemilihan model terbaik dengan perbandingan nilai AIC. Kita lihat pada tabel 4.14 merupakan tabel pemilihan model terbaik dengan membandingkan nilai AIC. Berdasarkan tabel di atas, untuk mendapatkan model terbaik dilihat melalui nilai AIC terkecil dari dua estimasi parameter yang digunakan. Diperoleh nilai AIC terkecil sebesar 336,5206 pada model regresi Cox dengan estimasi exact. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi lama mencari kerja untuk daerah provinsi DIY tahun 2015 adalah umur yaitu X2, jenis kelamin yaitu X3, jenjang pendidikan yaitu X4, dan kedudukan dalam RT yaitu X6. Yang kedua, model Cox professional hazard yang tidak menggunakan metode Exact didapatkan sebagai berikut, yaitu H dikali TX sama dengan H0 dikali T eksponen 0,0896 dikurang 0,6129 dikurang 0,265 ditambah 0,277. Yang ketiga, model Cox professional hazard yang menggunakan metode Exact didapatkan sebagai berikut, yaitu H dikali TX sama dengan H0 dikali T eksponen 0,093 dikurang 0,637 dikurang 0,284 ditambah 0,239.
terakhir, berdasarkan nilai AIC, diperoleh bahwa model yang menggunakan excess partial likelihood lebih baik daripada yang tidak menggunakan excess partial likelihood. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai tentang jurnal ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.